Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya dengan kita dengan YouTube Juventini Karawang. Ya, hari ini kita akan podcast kembali kita dengan tema Champions edisi UCL ya. Edisi UCL. Nanti kita akan bahas ya mengenai hasil pertandingan, kemudian juga pertandingan berikutnya ya. Leg kedua ya. Leg kedua ya, kebetulan. Ini 16 besar kebetulan kita akan bahas 16 besar. Kemudian juga hari ini lumayan menyedihkan bagi para Juventini ya. Oke, sebelum teman-teman melihat mengenai review hasil pertandingan, jangan lupa di like, komen, subscribe ya, dan share ya. Itu kemudian juga sekali. Follow juga IG kita di sini. Ya. Oh, di mana di sini? Di bawah. Di bawah boleh ya. Kemudian juga fanpage Facebook kita ya. Ya. Kemudian kita sekarang ada di mana nih? Di Cafe Hop. Cafe Hops ya. Hop tuh harapan kayaknya sih. Harapan ya. Oke, di sini warung Zaman Now ya. Nanti untuk lokasi tempatnya bisa cek di deskripsinya. Iya. Kalah ya 2-1. Tenang, itu kalah di leg pertama. Ya, tapi untungnya CSA ngejebolin. Iya. Jadi Coba ada harapan lah ya. Masih ada harapan. Secerca harapan untuk mendapatkan si dia. Nah, gitu intinya. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas ya mengenai hasil pertandingan yang diadakan hari Kamis dini hari ya. Dini hari, yaitu dengan skor 2-1 di mana gol pertama itu dicetak oleh Teremi dan juga yang kedua adalah siapa ya? Saya lupa. Managa. Oke. Strikernya juga. Oke, kemudian juga dari Juventus dibalas ya pada menit ke 76 ya kalau nggak salah ya. Nanti mungkin bisa direvisi. Federico Chiesa ya. Dari Federico Chiesa, hasil assist dari Adrien Rabiot. Ya. Oke, gimana untuk hasil pertandingan semalam? Hasil pertandingan semalam sebenarnya greget juga sih ya. Greget ya. Tetap dengan mempertahankan lini tengah Rabiot dan Bentancur ya. Iya. Sebelumnya kita pernah bahas ya. Mungkin bagi teman-teman yang baru join mungkin bisa dicek aja video kita yang lama. Kita sempat menyinggung ya mengenai lini tengah Juventus ya. Kalau misalkan Bentancur dengan Rabiot ini kan memang satu tipe ya. Iya. Memang satu tipe jenis permainannya. Jadi si Bentancur ini dipaksa menjadi deep line maker kalau istilahnya ya. Jadi sebagai pengatur serangan, namun mungkin karena belum terbiasa ya dengan kondisinya. Atau mungkin karena skuad Juve-nya juga itu pas-pasan di lini tengahnya. Pas-pasan banget setelah pas-pasan. Andrea Pirlo pasti pusing sih mau menempatkan siapa lagi. Iya, soalnya dari Arthurnya cedera ya. Kemudian juga ada Ramsey-nya, pemain satu tipe ya, cuman masih muda ya. Iya, benar. Seperti itu. Jadi untuk pertandingan semalam ini memang kondisinya posisi tengah ya yang memang bermasalah ya, karena memang saya juga melihat pertandingan itu memang tidak ada perkembangan ya dari. Jadi kita butuh yang kreatif gitu ya. Iya, harusnya seperti sih ya. Dybala dan Arthur tuh emang dibutuhkan sekali. Ritme permainan ya, mungkin dan kreativitas. Dybala haters mulai merasa ya. Iya, kehilangan nih. Ternyata emang sosok Dybala itu dibutuhkan saat buntu seperti ini. Sekarang malah bertambah nih untuk Lord kita ya, Bentancur malah menjadi Lord di Liga Champions. Dia naik turun sih sebenarnya performanya. Kadang-kadang tergantung posisi yang kalau saya lihat ya, saya lihat dari tergantung posisi. Kalau misalkan memang Arthurnya main, otomatis si Bentancur ini berada di posisi depan. Iya, dia kalau dari menyerang, PS sih AMF ya. Di PS AMF karena memang kondisinya Bentancur ini bagus sekali dalam menggiring bola, mencari celah, mencari peluang. Sedangkan beda halnya kalau misalkan diposisikan sebagai Arthur waktu dulu mungkin zamannya Pirlo ya. Bagi teman-teman yang pernah melihat atau Pjanic itu memang agak kesulitan gitu loh mengatur ritme ya, juga mempertahankan bola ya. Iya, dan emang mengumpannya semalam aduh. Ada kelebihan, ada kurang nyampe ya begitulah. Kalau gelandang emang kurang energik ya, seperti itu. Dari Bentancur ya memang jadi sorotan sekali pada pertandingan semalam ya, karena blundernya itu mengakibatkan gol pertama dan gol cepat juga gol cepat ya, menit pertama ya. Jadi memang berjalan langsung gol. Mungkin strateginya Pirlo yang dilihat
pertandingan itu mungkin ingin membaca dulu ya, Betul, ingin membaca betul. dulu gimana permainan Pirlo atau gimana nanti untuk strategi selanjutnya. Tapi beda kalau misalkan kemasukan. Nah, Nah itu kan jadi otomatis membuat si pemain harus gimana caranya langsung untuk membalas, ambiar nih. langsung membalas, dan mungkin di situ agak terganggu konsentrasinya ya memang ya. Jadi strateginya gimana cara membalas, bukan Nah. gimana mencari gol. Gitu ya, seperti itu. Gimana untuk pertandingan semalam untuk formasi yang dipermainkan oleh Pirlo? Ini kayaknya mirip-mirip Allegri atau gimana? Sebenarnya Pirlo emang lagi minus-minusnya pemain sih sekarang ya. Kayak Cuadrado cedera, terus Arthur cedera, Dybala cedera. Itu pemain-pemain sebenarnya kunci sih buat lini tengah dan penyerangan Juventus ya. Sekarang dengan seadanya lini tengah Juventus ya seperti ini keadaannya, dipaksakan, dan inilah yang terjadi. Blunder. Ya, dua pertandingan terakhir juga, satu pertandingan terakhir lawan Napoli pun juga sama, Iya, ya. sama. Itu yang kita rasakan. Memang lini tengahnya tetap kehilangan sama. sosok ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Memang kondisinya Juve Skuadnya ini ya? skuadnya memang lini tengah. Cuman saya tertarik sih sekali untuk pemain muda yang cukup mirip ya dengan Fagioli ya? Fagioli sebenarnya ya. Yang Tapi saya kata Pak Ari sendiri untuk pemain muda jangan dulu lah. Nah, karena masalahnya udah. oh itu ya. Masalahnya gak ada lagi untuk bukan masalah pemain muda atau yang memang saya sempat mengatakan kalau pemain tengah itu memang alangkah baiknya memang yang berpengalaman. Iya. Cuman kan dari kebutuhannya, Betul. sisi komposisi yang memang saat ini dibutuhkan ya. Fagioli ini merupakan salah satu cara yang cukup Mungkin jadi alternatif. ya buat Juve sendiri gitu, karena untuk mendelay bola sih sebenarnya. Betul, dia- Juve itu butuh untuk mendelay bola untuk memainkan formasi 4-4-2-nya ini gitu loh. Jadi memang untuk butuh mendelay dan mengatur ritme sebenarnya. Dan itu salah satu memang tugas dari pemain tengah. Nah, Ya, untuk mendelay dan mengatur ritme selain mengatur penyerangan. Nah. Seperti itu. kemarin penyerangan terus, ritme tidak diatur. Iya. Dan juga saya melihat jadi malah ke kanan terus atau ke Iya. kiri terus seperti itu. Oke. Untuk dari sektor belakang ini gimana? Oke, kita mulai dari main kiper dulu ya. Untuk kiper sendiri, Chesney gimana untuk? Chesney Pertandingan ada semalam. penyelamatan ya pas man to man itu dia memblok tendangan Ya, cukup yang baik lah ya. yang menjadi man Memang of the kondisi match-nya. golnya memang kondisi susah sekali Iya. ya, apalagi setelah gol di awal ini memang Semuanya di awal ya. Iya, Awal memang di babak awal. pertama, awal babak Itu dia. kedua. Aduh. Bener ini Juventus nggak tahu kehilangan konsentrasi atau konsentrasinya. gimana masalahnya ya. Jadi mungkin bisa PR sendiri ya Betul, buat Coach harus Pirlo ya. dikoreksi. Harus dikoreksi untuk fokus dari awal sampai akhir pertandingan Nah, iya. sebenarnya ya. Awal juga berarti menentukan ini sekarang nih. Seperti itu. Oke. Kemudian juga untuk di sini saya akan jelaskan ya mengenai untuk hasil pertandingan semalam, yaitu di mana untuk penguasaan bola Statistik ini berarti ya. statistiknya ya itu Juve unggul ya dengan 60%. Juve selalu unggul dalam Memang penguasaan selalu bola. unggul. Cuman menggolkannya itu. Sebenarnya unggul atau tidaknya untuk penguasaan bola itu dilihat dari kondisi pertandingan sih, maksudnya apakah tim itu kalah atau menang. Bisa kalau tim kalah otomatis yang menguasai yang permainan adalah yang kalah sebenarnya, karena memang beda gitu loh Beda. kondisinya memang di saat Mempertahankan dan mencari gol ya. Ya, seperti itu kondisinya ya, Iya, memang iya. seperti itu. Kemudian untuk shot on target ini sama-sama 5 ya. Kemudian shot off target itu untuk Porto itu ada 3, sedangkan untuk Juve ada 4 ya. Kemudian untuk corner sama-sama 6 ya. Kemudian untuk offset ini 1 untuk Porto dan Juve ada 5 ya. Untuk penyelamatan kiper itu ada 4 untuk di Porto dan 3 untuk di Juve ya. Kemudian untuk kartu kuning di Porto tidak ada. Waduh, di Juve nih. Di Juve ya, Sampai ada Danilo harus tidak main nih leg kedua. Iya. Akumulasi kartu. Akumulasi kartu ya. Jadi memang di sini terlihat dari statistik ya. Pirlo bermain cukup efektif. Iya, ya, efektif sebenarnya. Cukup efektif dengan Cuman kreativitas pas di kotak penalti itu nggak ada. nah itu Penyelesaiannya tuh. penyelesaiannya memang. Ya. Cuman untuk Juve sendiri ini malah terlihat penguasaan menang. Cuman bola mengalir ke situ-situ aja Iya. gitu loh. Jadi nggak ada
inisiatifnya untuk menyerang benar-benar menusuk dari tengah gitu. Iya. Karena kebanyakan itu dari sayap. Dari sayap ya, karena memang itu mungkin kondisi tengahnya memang belum ada kreativitas ya. Perlu di-upgrade kali ya. Jadi Dan yang menarik yang pas pertandingan menit-menit terakhir yang Ronaldo dijatuhkan itu sebenarnya itu benar-benar penalti sih. Nah. Kalau emang wasitnya jeli itu benar-benar penalti. Ya. Cuman saya sangat disayangkan nggak melihat VAR. Apa kamu nggak berlaku nih buat Juve VAR ini? Aduh. Gimana banyak ya? kontroversi juga sih semalam. Juve itu juga waktu lawan Napoli juga sebenarnya sebelum dilanggar juga pemain Lozano itu kan udah offside duluan ya. Cuman memang dari hakim garisnya tidak angkat offside dan akhirnya tendangan bebas, dan akhirnya penalti karena Chelsea ini biasa menjaga niatnya mah muka gitu. Ya itu mau gimana lagi? Kontroversi yang menarik sih sebenarnya kalau dibahas. Memang kalau untuk Juve sendiri sebenarnya sih banyak yang dirugikan VAR ya. Gitu karena itulah sisi positif dan negatifnya ada VAR ya. Banyak pemain bola pun juga sebenarnya tidak menginginkan adanya VAR. Sebenarnya disitulah beauty of football ya, atau jadi, sepak bola Eropa itu di situ hilang kontroversinya gitu loh. Hilang semenjak ada VAR ya. Iya, seperti itu. Oke, kemudian untuk kondisi pemain belakang sendiri dari Juventus sendiri sempat diganti ya, Chiellini karena cedera ya. Sebenarnya itu berarti memaksakan juga sih ya. Iya, sebenarnya memaksakan juga. Dan sebenarnya Chiellini nggak tahu kenapa ya di 2 pertandingan terakhir ini memang menurun ya. Iya. Entah yang nggak tahu kondisi fisiknya atau gimana ya. Jadi yang saya lihat memang agak menurun ya untuk Chiellini. Mungkin bisa jadi alternatif atau jadi cadangan ya kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya super sub saja ya. Super sub saja ya karena untuk di lini belakang saya lebih cocoknya itu melihat De Ligt sama Demiral sih sebenarnya ya. Iya, sama-sama rengginas gitu ya. Sama-sama galak dan ngotot dan nggak mau kehilangan bola ya. Dan justru itu yang Pirlo harapkan sebenarnya ya. Pemain yang tidak banyak kehilangan bola. Betul. Dan kalaupun kehilangan bola harus segera diambil bolanya ya gitu. Itu yang strategi Pirlo ya, di awal dia menyampaikan seperti itu dengan sepak bola menyerang di mana pada saat kehilangan bola untuk segera mengambil bola tersebut gitu. Press ya, dan press itu. Oke, kemudian untuk lini tengah sih memang tadi dibahas di pertama Ambiar, juga. Kemudian Ambiar juga untuk sekali. sayap sendiri sih untuk Alexandro memang agak dipaksakan juga sih harusnya di situ Chiesa. Terus kan Cuadrado minus nih. Karena dia nggak main, harusnya kanan kiri itu Chiesa dan Cuadrado. Jadi seperti itu ya. Jadi memang Cuadrado ini terlihat dipaksakan, kemudian juga nggak klop ya sama Ronaldo ya. Iya, Alexandro sempat tabrakan, sempat dia kayaknya kesel nih Ronaldo. Iya, sempat tabrakan ya. Lucu itu momen. Ya, jadi memang apa ya, terlihat sekali miskoordinasi ya pemain Juventus sendiri ya. Oke, kemudian untuk dari sayap sih memang tertolong oleh Chiesa ya. Iya, Chiesa memang dari awal pertandingan memang terlihat ngotot sekali ya. Permainan khas anak muda itu seperti itu. Pembelian terbaik lah menurut saya ya. Untuk di musim ini ya. Gitu. Kemudian untuk striker sendiri Ronaldo ini nggak tahu kenapa ya, apa gara-gara lawannya Pepe? Apa karena pulang kampung jadi dia gugup gitu ya? nervous lah. Atau masih nggak enak gitu sama Pepe, ya udah kasih menang dulu. Nanti di kampungnya ini barulah dibantai lagi. Iya. Mungkin seperti itu pemikiran dia juga. Setengah hati lah. Karena sekadar info juga kan di PP sendiri mengungkapkan dia tidak mau berhadapan dengan Ronaldo sebenarnya. Tapi dia pengennya ngalahin Juventus gitu. Tapi sekarang udah tercapai ya. Tercapai. Di leg keduanya ya kasih kemenangan ya buat Juventus 1-0 aja nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Juventus biar lolos. Oke, kemudian Morata sendiri gimana nih Pak? Morata tuh masuk menggantikan Kulu ya? Iya. Enggak. McKennie. Iya. Sebenarnya tadinya Ronaldo sama Kulu. Emang Kulu sendiri memang underperform ya? Iya, underperform. Sebenarnya dipaksakan juga jadi striker. Iya. Sebenarnya kan memang, dia wing ya, sayap ya. Seperti yang disampaikan karena tidak ada pembelian striker ya di bursa transfer musim dingin, jadi terpaksa ya Kulusevski yang jadi striker. Dan saya terlihat masih melihat Kulusevski ini butuh pembelajaran lagi ya. Adaptasinya les ya, dan adaptasi untuk jadi striker ya, bukan jadi sayap. Dan sebenarnya Kulusevski juga di Parma itu jadi sayap dan kalau nggak jadi pemain tengah. Iya, AMF. Gitu. Cuman di Juve ini beda peran, yaitu jadi striker. Seperti keinginan Pirlo emang selalu ya, kita hargai lah ya. Iya.
Kemudian untuk Morata ya memang banyak peluang juga ya dari Morata dan banyak juga offset dari dia. Seperti Ada itulah. membantu lah, sedikit membantu, ada striker ya, striker murni pas Morata masuk, jadi shot pun mulai banyak gitu. Oke, kira-kira untuk di leg kedua berikutnya itu gimana ya untuk strategi kira-kira cocok untuk permainan Pirlo yang mengandalkan apa ya, Mudah-mudahan serangan bulan, balik ya? bulan depan pemain udah lengkap lah skuadnya ya. Jadi ada Arthur, ada Cuadrado, mainnya bisa enak gitu Sama seperti Dybala Juventus. juga ya? Ya, Juventus seperti biasanya. Mm-mm. Begitu, ritmenya enak dilihatnya gitu. Kalau ada Arthur emang permainan Jupe terlihat enak ritmenya ya. Ya, saya lihat sih memang kalau misalkan bulan depan mungkin ada sedikit harapan ya Iya. untuk kembalinya pemain-pemain inti dari Juventus karena ya terlihat sekali ya sangat bergantung sekali terhadap pemain-pemain intinya ya. Iya. Itu kayak Dybala mungkin ya, kemudian juga Cuadrado dan Arthur sendiri ya. Seperti memang sekarang sudah terlihat sekali Arthur ini memang dibutuhkan. Dibutuhkan sekali tuh bener. Kelihatan ya. Sayang sekali Pjanic, sebenarnya kalau saya lebih suka Pjanic sih ya. Iya, kalau Untuk- sebenarnya Pjanic masih ada itu. Cuman kita nggak boleh menyesali yang sudah tidak ada, Mak Ketua, ya. apalagi mantan ya. Ya, nah itu dia. Sekarang nikmati saja Arthur lah. Permainan dan ritmenya itu. Oke, kemudian untuk next match berarti lawan Croton ya. Dan juga di di Juve, Liga- di Juve Liga sendiri Italia. ini sekarang terbagi 3 ya fokusnya Kak. Sekarang udah final, Final ya. Coppa ya? Final Coppa, kemudian Serie A masih di posisi kelima atau keempat ya kalau nggak salah. Iya. Nah, kemudian dengan selisih poin masih jadi 5 poin ya dengan Inter sekarang kan. Iya. Pemuncak klasemen ya. Luar biasa ini. Ada. Tapi saya malah lebih seru ya. Lebih seru ini. Roma pun masih ada peluang, kemudian Iya. Juve juga masih ada peluang. Kemudian Duo Milan. Milan juga masih kekeh-kekehan gitu ya. Kekeh-kekehan. Untuk leg keduanya itu tanggal 10 ya? Tanggal 10 Maret ya. Mm-mm. Oke. Itu aja sih dari kita ya. Sekedar informasi, nanti kita akan infokan kembali ya untuk mengenai kegiatan-kegiatan Juventus di Karawang ya. Tolong di follow juga IG-nya, IG-nya, kemudian fanpage Facebooknya. Facebooknya ya, seperti itu. Twitternya, Twitternya pokoknya juga, segala ya. sosial media Juventini Karawang lah. Ya, Apalagi YouTube-nya harus selalu ditonton biar kita semangat mengisi mungkin kita akan kontennya. kembali ya lagi pada saat review sebelum pertandingan ya. Boleh. Kita akan datang lagi ya. Oke, itu aja dari kita untuk podcast hari ini. Edisi UCL ya ini. Edisi UCL ya. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan juga di share. Share. Ya. Sekian dari saya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Porja Juve. wabarakatuh. So I can